Pernah nggak ngerasa sangat-sangat down dan gimana cara ngelewatinnya? Jadi kalau untuk karir ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar gitu kan. Ya tapi mungkin untuk di kehidupan yang lain ya, di kehidupan pribadi Asmara. akhirnya lupa semuanya tuh problema-problema kehidupan yang sangat mencekam. Iya. Kayaknya kita semua ngelewatin ya. Kehidupan kita mencekam ya. Betul tidak? Itu aja. Pada saat aku meniti karir nyanyi aja, aku sempat waktu itu ya belum dapat sebagai penyanyi rekam dulu. Zaman dulu tuh penyanyi kalau belum mengeluarkan album kayaknya bukan penyanyi. Maksudnya ya lu mau kamu penyanyi belum ngeluarin album, gue nggak kenal lu segala macam gitu kan. Itu aku down, aku nggak mau jadi penyanyi karena waktu itu aku udah ke produser 1, 2, 3 kayaknya kok nggak ada pencerahan gitu kan. Sampai aku kerja di pabrik loh, jangan salah. Kenapa sih tiga kembang? Kenapa kembang? Pada Kembang. saat itu status Single. kita semuanya Kembang saat itu. I'll bet you'd stick your head in fire. I told you, why are you stupid to realize you got a demon sticking in us singing holiness and got me a live one. Jangan biarkan aku menunggu, janganlah sampai engkau berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan bulan ke pangkuanmu. Masih terngiang di telingaku bisik cintamu, betapa lembut dan mesranya kita terlena. Itu lagu kayaknya lagu wajib sih acara. Selamat datang di Pedangdut Indonesia. Cici Faramida kecil juga Ike Bun Maya. Lagu-lagunya dulu hits, sekarang viral lagi ya di TikTok ya, dan ada koreo dance kekinian. Waduh. Dan ada juga yang di cover dengan berbagai macam versi, ada yang Korea, gaya rock, ada juga salawat. Ya. Jadi Mbak Cici Faramida ini 1 bulan yang lalu juga rilis lagu Jangan Tunggu Lama-Lama versi 2026 Ya. dengan koreo kekinian dan responnya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Kayaknya pas banget ya ngambil momentum viralnya ya. Ya. Siapa yang punya ide? Kesempatan. Yang punya ide dari Ibu Acin sama aku juga. Oh gitu. Jadi Bu Acin bilang, Ci, ini lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Kamu tuh yang tahun 95 tuh kok ini lagi nih, naik lagi nih, viral lagi. Kamu harus bikin deh. Aku harus bikin. Bener Bu, jadi mau. Nah, ya udah. recover lagi lagunya Recover sendiri ya. gitu ya, lagu yang lama dinyanyiin lagi gitu ya dengan versi Betul. baru ya. Musik yang versi hipdut. Oke. Kekinian. Ada Iya. gayanya juga itu Mas Ari Tulang yang buat. Iya. Iya. Oke. Ngomong-ngomong soal koreo nih ya, coba aku challenge, apal enggak koreo kekiniannya versi TikTok? Aku yang versi TikTok, aku malah nggak hafal ya. Tapi aku punya koreo tersendiri yang dibikin sama Mas Ari Tulang. Nah, coba gimana tuh? Aduh, gimana ya? Berdiri. Jadi harus berdiri nih. Duduk Duduk aja, duduk. Tangan doang, tangan. Agak susah kalau duduk soalnya. Oh gitu. Mau satu ya? Oh gitu. Enggak. Mau satu. Jadi gini. Jangan tunggu lama-lama. Nah, itu kan susah kan? Lama-lama kan? Kayak Kalau duduk susah. dikit aja gini. Lama-lama aku diambil orang. Nah, pokoknya gitu. Dan nanti lihat aja video-videonya. Video kerja. Kalau ya Mbak Christina atau mungkin Mbak Ike, inget gak Apa tuh? yang viral di TikTok? Enggak. Dance-nya enggak? Enggak. Emang ada dance ya? Wah, jangan suruh aku dance jatuh bangun dong. Jatuh bangun. Iya, nanti aku jatuh bangun. bangun lagi. Wah, bahaya. Kalau terlena coba gimana? Aku tuh nggak tahu
loh, sumpah. Masa sih? Iya. Nggak tahu kalau viral. Ada viral Koreanya gitu. Beneran aku nggak tahu gitu. Ya ini bukan Gen Z dan juga bukan Iya ya, kita nggak tahu yang viral-viral. Jadi nggak tahu sama sekali beneran. Oke, nggak tahu yang viral-viral. Seumuran kita ini nontonnya apa sih? Itu dia. Coba nontonnya apa? Aku nontonnya apa ya? Kadang nontonnya drama yang Drakor, jacin, drabul, yang ibaratnya ini nih apa tuh yang dihina-hina, menyamar sebagai orang miskin, tiba-tiba jadi ada kaya gitu ya. itu yang bikin penasaran gitu Gitu kan. ya. Padahal ceritanya gitu-gitu gitu. Cerita singkat tapi bikin penasaran gitu kan. Aduh, jadi kayaknya kesel banget gitu sama orang yang menghina-hina padahal dia orang kaya kayak gitu lah Oh pokoknya. gitu, itu yang di sosmed Atau itu jangan-jangan ya? mimpinya. CEO yang menyamar. Ya, makanya kita tidak boleh menyombongkan diri itu aja. Gitu ya kan Jadi sebenarnya pelajaran. gitu kan. Iya. Dari situ. Cuma Mbak Kade, Mbak Kristina. Iya, ada juga loh Iya, kan Kristina bisa Dangdut. dangdut. Dangdut ya. Kalau aku ya karena tidak tahu viral-viral, paling kalau tahu viral tuh ya dari ponakan. Paling juga karena apa nontonnya apa? Nontonnya ya suka itu sih nonton lihat-lihat medsos ya berita gitu kan. Ya. Masih amat ya kasih berita. Iya berita-berita dia yang viral-viralnya berita malah aku bacanya. Terus kalau Berarti misalkan ini dong ikutin peran Iran Amerika kemarin. Iya, sempat iya. aduh gue nggak bisa jalan-jalan nih Oh. soalnya padahal jalan-jalannya dari Sabang sampai Maroke dari Sabang sampai Maroke doang terus udah gitu paling kalau misalkan itu sekarang dengan situasi yang kadang-kadang lebih banyak di rumah, misalkan aku drama lagi suka Dracin. Dracin. Eh, Dracin itu drama Cina kan? Cina. Drama Iya. cinta bukan? Kalau drakor cinta aku kali ya. iya drakor aku agak jarang. Terus kalau lebih parah lagi yang beli-beli di sosmed itu loh Iya, sampai iya. jutaan kadang-kadang Iya, iya, nggak yang setahun sabar. bayar begitu, Hebel. Aku sih nggak setahun ya, aku nggak mau. Per minggu. Pokoknya kalau lagi suka film ini aku download gitu kan, aku bayar kayak per 200.000. Kalau misalnya putus aku beli. Lama-lama 1 juta lebih nih kan. Berapa apps? Aku punya 6 apps apa 5 Aku ya? banyak. Serius. Aku Nah, banyak. soalnya kadang-kadang kita Banyak. nonton gini dia ceritanya itu lagi dari Iya, betul. Versinya lain. Kataku, aduh, lama-lama aku kadang dimarahin sama ponakan. Ngapain sih nonton kayak gitu? Udah nonton yang berbayar murah di stasiun TV ini gitu kan, disebutin ya. Ya orang lagi suka, dia lewat, kayaknya penasaran kan. Akhirnya aku download, aku beli gitu-gitu. Seperti itu aja karena jadi kita teletik viral-viral yang Jadi di oke TikTok. nih drama. Baiknya. Agak jauh beda sih. Ternyata kita punya apps-nya itu ternyata ya. Iya. Aku tadi apps-nya ada 2 atau 3, kita sekarang udah mulai mengerucut 1. Dan sekarang lagi seneng YouTube. Tau gak sih aku lagi seneng lakukan apa sekarang? Apa tuh? Melihat bagaimana cara berinvestasi untuk pensiunan jangka panjang. Coba di-share. Bagi kita dong. Investasi jangka di umur yang sudah tua ya. Buat Iya. kita juga ini. Kalau aku lihatnya ya, formatnya kan ternyata gitu ya. Walaupun aku menabung dari dulu, cuman tuh tidak punya pola. Ternyata tuh harus ada pola. Bagaimana dana darurat yang mudah diambil, taruhnya di tempat A, tempat B, reksadana dan sebagainya, atau deposito dan sebagainya. Tiba-tiba kita harus menabung ke dana pensiun yang bisa jadi income pasif. Aku seneng banget tuh Insurance ngeliat. dong berarti yang dana pensiun, Enggak. bukan? No, ternyata bisa misalkan SBN. Negara membuat retail misalkan kayak Ori, terus Sukuk. Itu kadang-kadang memberikan, kita punya uang berapa besar, itu memberikan hasil sekitar 5-6% per tahun. Let's say 1 miliar, berarti sebulannya kita mendapatkan 5-6%-nya kan itu jadi passive income kita. Kenapa nggak masukin aja kayak saham mandiri, saham yang 10% tuh setahun tuh? Nah, aku pengen lagi mempelajari itu karena gini, mindset aku ternyata setelah mempelajari di YouTube dengan segala macamnya, ternyata orang-orang tuh punya ketakutan karena takut tergerus lah atau itu kan perlu mental ya, karena fluktuatif di luar atau di dalam apapun yang kita ambil bentuk saham itu kan ada fluktuatifnya. Terus bagaimana caranya kita tidak ketakutan pada saat memegang saham, kita mau jadi investor saja atau kita mau jadi trader. Itu kan ternyata harus kita pikirin bersama. Jadi kita harus smart gitu, harus memikirkan bagaimana mau jadi investor atau trader. Jadi kalau misalnya mau jadi trader ya pasti kamu akan susah payah melihat up and down. Tapi kalau kamu mau invest, ya udah diemin aja. Nah, pencapaian itu tuh ternyata butuh belajar.
Aku ngerasa, oh ternyata kalau investor tuh, jadi kita nggak boleh bilang untuk jangka 1-2 tahun, kamu lihat pasti lagi turun naiknya gila-gilaan. Kamu harus 5 tahun ke atas. Aku baru paham, oh kenapa asuransi ataupun apa namanya saham itu kita nggak boleh ulik pada saat belum 5 tahun karena itu belum jadi Belum apa-apa. apa-apa. Aku bilang, oh iya, tapi ya alhamdulillah jadinya kalau kamu beruntungnya kita kan kita punya tabungan, tapi selama ini tabungan kita tuh tidak memaksimalkan dirinya untuk berkembang. Bagaimana uang bekerja? Kalau biasanya kita bekerja untuk uang, sekarang ternyata Uang yang bekerja untuk kita. Iya, akhirnya kita baru tahu, oh uang tuh bisa bekerja buat kita dan jadi passive income. Itu lagi aku seneng banget. Jadi kita perlu loh, jangan kita punya uang, akhirnya cuman gitu aja gitu. Gitu. Kalau gue senengnya sih kalau ada uang, lebih kayak ke pekerjaan yang real. Bikin usaha, bikin apa, bikin usaha. Kayak gue kan bikin skincare bisnis. misalnya kan. Iya, Jadi iya. ada yang emang, tapi itu juga gue harus tetap kerja kan. Gue nggak jago jualan masalahnya. Enggak sih, kita cuma ngoceh-ngoceh doang kok di TikTok. Iya kan, maksudnya ada orang punya kelebihan masing-masing ya, gitu. Mungkin itu yang aku harus asah. Memang sih kalau investasi yang bisa bentuknya jadi bisnis, bisa bentuknya saham, bisa bentuknya tabungan yang compound yang lebih baik, itu pilihan sih. Nah kayak gitu-gitu aku belum berani kalau Belajar masuk di jualan wilayah dulu sama Bunda Maya. live gitu. Beneran aku Kan nggak lumayan pede. kalau misalnya kalau tadi kita masukin saham yang 10% ya kan, Iya. kalau ini mungkin bisa profitnya 25% sampai 30% kan, jadi kan Pasti. lebih gede kan. Tapi ya kita ada effortnya tetap harus jualan Iya, gitu kan. Iya, kan artinya ada effort yang harus kita lakukan. Kalau ini diem aja berarti cuma 10-15%. Tapi kalau jualan pasti lebih banyak dong, Iya, karena kan iya, lebih aktif lagi. Heeh. Nah, yang mau kita ambil yang mana gitu kan? Oke, jadi ternyata tontonannya bukan drabul, dracin, drakor, adalah bagaimana cara menginvestasikan uang kita di masa tua gitu Itu kan iya, ya. betul. Oke, Itu sangat keren. bermanfaat banget itu kan. Tapi aku dari tadi kita kasihkan ngobrol, lupa nanya apa kabar. Ya ampun, udah kemana tahu ya. Kesibukannya apa masing-masing di sekarang ini? Ini kan yang 3 kumbang ya ini ya. Kembang. Kita masih belum Kembangnya belum datang, Ma. 3 kumbang. 3 Jangan kumbang. curhat gitu dong. Tumbangnya belum datang katanya. Udah sold out Lagi. 1. Amin. Masih menunggu. Kenapa sih 3 kembang? 3 kembang. Iya. 3 kembang. Jadi ini, aku cerita atau? Iya dong, iya dong. Ini nanti tanya sama yang lainnya Iya. juga. Tapi kita tuh dimulai dari tahun 2010, di mana industri musik itu dangdut lagi tidak baik-baik saja juga waktu itu. Akhirnya aku mau manajemen mengumpulkan teman-teman yang rasanya secara mindset harus orang-orang yang masih punya semangat produktif. Jadi kita bikin, akhirnya kita hubungin Mbak Evi Tamala, Ines Cynthia, Cici, Eri Susan. Ada 8 artis. Ada 8 ngumpul untuk bikin album. Kerjasama sama Station TV. Udah jadi nih albumnya. Jadi selain sendiri-sendiri ada yang duet. Duet trio. itu siapa ya? Ada Eri Susan Jingga. sama Eri Susan sama Iya, Iis Tami. Iya. Mbak Evi Tamala, Iis Dahlia sama Ines Ines Cynthia. Cynthia itu namanya Demawar. Akhirnya karena kita single-single udah punya, terus manajemen bilang, coba kalian per nama itu ada namanya masing-masing, coba mungkin unsurnya karena perempuan ada bunga-bunganya. Yang satu Demawar, Mbak F. Yang kita Kembang. Kenapa Kembang? Kembang sama mawar, itu mawar adalah kembang. Iya, Iya. makanya. Kembang Kita tuh karena apa? Pada Kembang. saat itu, status Single. kita semuanya. Jaga kembang saat itu. Jadi pada saat itu gimmicknya 3 kembang mencari kumbang. Ada. Sampai ada program kita, program Lo masih TV. ganti, jangan kembang, gak laku-laku ntar kembang. Nanti Iya nggak sih? bukan daun aja kali ya. Iya, apa yang Enggak, jangan kita kan kembang yang kembang berkembang. apa kayak bunga kayak ya kan, bunga deposito ya Itu kan. dia. Aja ada kembang gitu ya. Tapi anyway, kesibukannya apa sekarang? Ini lagi alhamdulillah lagi banyak kegiatan-kegiatan karena kan sekarang kerja sama Musika. Jadi aku lagi promo untuk album Jangan Tunggu Lama-Lama yang baru rilis versi hip hop ini. Jadi hip dut gitu kan. Ya masih sibuk itu. Selain ada ya kerjaan-kerjaan yang lain lah. Oke. Mbak Krisdayanti, Krisdayanti lagi. Krisdayanti melulu. Kok Kade, Kristina. Masih bagus sih disebutin gitu. Kalau Christina Akurela gimana? Aguilera. Kalau aku alhamdulillah masih nyanyi-nyanyi off air, on air. Terus rekaman juga lagi tetap tidak berhenti untuk
bikin karya. Itu aja sih, sama ya silaturahmi sama teman-teman itu aja. Oh, eksis dia. Yes. Wow. Di mana-mana ada ya. Dari silaturahmi itu kadang job ada, berdatangan. Tapi bener, silaturahmi tuh banyak kasih kerjaan atau enggak? Ada beberapa. Ada tuh banyak atau kadang-kadang gini, kamu nggak punya Beberapa. kerjaan lu silaturahmi dong kan gitu. Iya itu ada beberapa, itu Ada benar. beberapa ya. Itu benar. Dari aku yang itu aku rasain sih. Berarti silaturahmi membawa berkah. Iya. Chris? Iya. Nanti kayak ada satu deh contoh. Aku datang ke undangan tiba-tiba wedding, ngeliat aku nyanyi dong di anak aku nikah nanti. Oh oke. Ya awalnya senyum-senyum, kan kadang-kadang ada yang ya cuma ngomong omdo ya. Nggak taunya dikasih nomor telepon, dia hubungin. Terjadi. Oke. Tahu aja. Nggak jauh beda lah ya. Cuman kalau aku selain nyanyi sama bikin single-single gitu, paling ngurusin royalti. Nah, sebagai ketua. Ketua Ardi. Ya, jadi ngurusin royalti komunitas dangdut gitu. Itu kan juga masih banyak yang harus dijagain, direvisi apa segala macam. Di situ sih ada organisasi, ada nyanyi. Kalau aku lebih di situ. Pasti pusing ya, karena nggak semua, mungkin nggak ada banyak pencipta lagu atau penyanyi yang tidak mendaftarkan karyanya ke lembaga yang kompeten ya. Betul. Selain itu juga ada yang tahu tapi mereka nggak mau. Jadi masih ada sentimen-sentimen sendiri sih dari internal kitanya. Jadi ini kan performing right, ruang umum, publik, komersial. Kalau mekanikal kan kita semua udah pasti dapat ya, karena dari royalti, produser ya, royalti. Kalau yang digital apa segala aman, cuman ruang umum publik itu masih banyak yang harus disosialisasikan. Ya kayak tempatnya. Jadi kita udah ada peraturan, tapi yang punya tempat belum tahu misalkan. Jangankan pelakunya juga banyak yang emang ada ya royalti performing right, itu juga masih harus kita sampaikan. Jadi ada juga yang memang nggak mau, entah dengan alasannya masing-masing, sebenarnya boleh. Tapi kalau emang dia men-skip untuk tidak ikut lembaga itu, ya artinya dia melewatkan hak ekonominya yang ada di situ. Ya nggak, yang nolak itu dari tempat hiburannya atau artisnya atau musisinya? Yang menolak, bukan menolak, dia nggak mau ikut dulu ya artisnya. Oh, artisnya. Ada beberapa artis yang dia belum mau gabung dulu. Tidak menjadi anggota Ardi Jadi ya. harus anggota Ardi sih. Jadi kan ada 17 nih. Penyanyi, musisi, pencipta itu boleh pilih 17 ini mau ikut yang masuk mana. Itu boleh. Tapi walaupun ada yang besar itu ada yang mau ikut, dan band besar ada juga yang nggak mau, belum mau saya gabung. Jadi artinya ruang publiknya yang milik dia itu ya masih dalam unclaim. Iya, apakah misalnya gini, misalnya gue gitu, yang nggak daftarin misalnya gitu ya. Aku sih daftarin, cuman misalnya nggak daftarin. Uang-uang yang dinyanyiin, lagu-lagu dinyanyiin sama banyak orang di karaoke, itu boleh nggak sih lembaganya menarik? Atau harus udah di atas angin aja, mereka gratis aja suruh nyanyi? Atau gimana tuh? Jadi sama lembaga tuh tetap ditarik. Karena based on, misalkan karaoke nih ya contohnya. Dia mengirimkan list play musik di karaoke A, misalkan itu berapa banyak penyanyi. Dia kasih semua ke kita. Kan atas itu kita harus mensortir siapa-siapa saja. Dan sebenarnya itu akhirnya bisa ketarik karena kan kita bayarnya lansam, bukan buy-in. Jadi kalau datanya kita ambil tapi bayarnya lansam. Artinya ya udah, misalkan satu ruang 12.000 itulah untuk ribuan nama yang ada di data anggota. Nah, nanti kalau misalkan Maya nggak ikut, terus tiba-tiba namanya ada dari data itu, kita sisihkan. Kita sisihkan nama itu, kita tunggu 2 tahun. Kita tunggu 2 tahun, kita tanya sama yang bersangkutan nih mau ngeklaim nggak? Tapi dengan syarat kamu harus masuk lembaga. Kalau kamu masuk lembaga, uang ini bisa diambil. Karena ini uang kamu. Karena persyaratan negara kan undang-undang harus masuk lembaga. Nah kalau misalkan itu sudah, oh iya saya mau masuk, itu bisa diambil. Tapi kalau nggak mau masuk, itu jadi unclaim selama 2 tahun. Kalau yang 3 tahun lalu, itu kembali lagi. Karena dia nggak ngambil atas data yang di riset itu dikembalikan lagi ke anggota menjadi dana CSR. Buat seluruh. Wah, musisi nyumbang ini berarti aja. Uang sedekah tuh ya? Dulu ya. Jadi ada CSR untuk semua LMK ada 17. Ya udah dibagikan lagi ke 17 LMK itu. Karena ini tidak ngambil. Jadi gimana ya? musisi-musisi, mendingan lu ikut aja deh. Daripada bagi-bagi ke orang-orang lagi ya, gitu kan. Iya. Jadi sayang, betul. Itu haknya memang ada. Iya. Sayang. Oke, hal apa sih yang paling dikangenin waktu ada di puncak popularitas?
Kalau aku sih yang dikangenin apa ya? Karena waktu itu merasa ya biasa aja gitu kan. Tapi kok ini alhamdulillah gitu, rezeki ada, undang-undangan untuk tampil ya, perform gitu kan di stasiun TV maupun off air, ada aja ya seneng gitu kan. Seneng banget bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu sama apa namanya teman-teman baru ya kan. Apalagi kalau kita tampilnya juga bareng-bareng sama artis-artis yang lain. Jadi satu apa namanya kebersamaan lah. Itu aja sih. Paling ya memang ada lelahnya sih karena kurang istirahat. Tapi hati itu senang karena oh alhamdulillah ya kita habis acara di sini terus ke sini lagi seperti itu. Syukur Jadi makin banyak silaturahminya ya. Itu dia. Oke. Sampai sekarang masih harus tetap berjalan. Bu Christina, Kalau kembang Christina. Iya. Kalau aku ya, mungkin kan kalau zaman dulu tuh kalau aku tuh pulang ke rumah aja ke Jakarta tuh sampai airport aja tukar koper. Kadang-kadang Mik suka kangen ya kayak dulu, tapi nggak mungkin juga aku seperti itu lagi karena situasinya sudah berbeda. Aku sekarang aja kalau terima job nggak mungkin sampai ke pelosok-pelosok yang kadang-kadang kayak naik getek gitu loh. Namanya juga dangdut ya. Terus kalau RT RW kecamatan gitu. bukan lagi, terus kopernya naik juga ke perahunya pakai mesin truk, tiba-tiba tengah-tengah Sekarang mati udah enggak kali, gitu. Chris. Iya, zaman dulu. Makanya aku suka kangennya gitu, cuma tapi nggak mungkin lagi sekarang kalau nerima job aja di daerah mana. Kalau udah denger 10 jam dari kota aja, aduh, aku sudah tidak remaja lagi gitu kan. Persendian sudah bermasalah ini. Maunya yang deket-deket aja bagian kota gitu. Tapi ya disyukuri semuanya. Alhamdulillah pada saat sekarang ini jobnya deket-deket juga sama seperti dulu gitu kan. Gede-gede juga. Tapi istilahnya banyak bersyukur aja. Jadi mau gede mau kecil ya. Jadi terasa nikmat aja itu. Oke. Sama aku. Jadi berarti intinya yang dikangenin adalah Show ke kayak tempat-tempat terpencil itu. Tapi nggak mungkin lagi lah ya. Ya kalau tahun 2000-an ya mengenang lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan sekarang mengenang sekarang ya kepingin show kayak dulu lagi tapi nggak jauh-jauh juga gitu. Bu Ike, Aku lagi pikir dari tadi apa. Soalnya kalau show ya udahlah ya, kita sudah dari kita 80-an pasti itu jadi bagian ya. Mbak Mika lebih banyak cerita lagi tuh. Tapi pada prinsipnya itu aku malah sama industrinya. Dulu itu tidak terlalu berat seperti sekarang. Oh, menurut sebagai ketua Ardi Oh, berbicara maksudnya seperti berat itu. di mananya nih? Kalau dulu kan gini ya, kalau sekarang kan siapa saja bisa menjadi penyanyi, ya sih? Iya, Karena betul. media platformnya lebih lebar sekarang Betul. ya. Dulu tuh kita punya ke-enjoyan sendiri, kita bisa. Dulu kan kalau kita zamannya harus album. Aku punya memori. Aku anak Jakarta yang harus ke Surabaya karena labelnya itu adik kakak kerjanya di ada yang Surabaya dan di Jakarta. Tapi saya dikirim rekamannya ke Surabaya. Betapa senangnya liburan itu kan dari masa sekolah kan. Betapa senangnya liburan itu rekaman, dan kalau kita kan nyanyi sekarang single by single. Atau mulai tahun berapa kita cuman udah mulai single by single kan setelah teknologi ini ya. Dulu kan kita seneng ya satu album. Ya, Mulai satu- digital, mulai 10 lagu ya single. biasanya ya. mulai itu kayaknya aku kangen deh gitu, bahwa dulu tuh kayaknya kalau album tuh kayak jadi brand match kita juga ya, brandnya kita juga gitu, dengan judul album ini gitu kan ya. Kalau sekarang kan kita Udah hilang. gitu Nggak momen-momen di mana di studio rekaman bisa berhari-hari untuk nyiapin 12 lagu gitu, kayaknya hilang ya, karena Iya. sekarang bisa di rumah, cuma Iya. satu lagu bisa edar, walaupun nanti ujungnya bisa dikompilasi. Cuman bagaimana rekaman sebulan atau 2 bulan atau kita bolak-balik itu untuk menyiapkan 12 lagu, menurut aku itu menambah skill kita juga ya di dunia apa namanya tarik suara gitu kalau buat aku, karena kita bisa ketemu sama gaya vokal yang ini, gaya vokal yang itu, karakter lagu yang ini, karakter lagu yang itu di antara album itu. Kita bisa cerita gitu, album ini gue susah banget di sininya gitu kan. Ada cerita dulu. Kalau sekarang kan ya udah ada berapa 2 lagu yang bagus ya dia bikin 2 lagu. Tapi ya sudah challenge-nya di situ doang gitu. Di antara kemudahan tapi kita ada momen-momen yang membuat kita kangen ya, suasana rekaman yang bolak-balik harus nyelesain, pelajarin berapa lagu dengan beberapa karakter pencipta sama musisi, itu nyenengin menurut saya gitu. Jadi dikangenin adalah proses rekaman yang lagunya 10 lagu lah. 10 Iya, 10 Minimal satu 10 album, lagu iya. kan. Satu album betul. Iya, yang Teknologi pikirin mempermudah. konsepnya segala macam ya kan. Cover ya nggak sih?
bagaimana bikin foto cover, gitu, cover. Ya. Kalau aku nggak ditanya ya, tapi aku Iya. kangennya adalah aku ini kalau lagi panggung tuh kita perform itu aku kangen kulinernya. Nah itu betul. Setiap Habis daerah ini kan. daerah tuh pasti ada Ada makan ini, aktivitas. makan ini, Iya. makan Betul, ini, makan kita ini. tanya. Pasti jalan. Setiap daerah pasti jalan. Pasti Iya, cari makanan aku kuliner. aku Pasti gitu. makanan apa Iya. yang otentik di sana itu apa? Pasti aku bungkusin dong. Serius? Iya. Atau kita mampir ke sana yuk gitu Oh, loh. iya? Iya. Mereka nggak gitu. Aku mah jalan. Aku jalan makan. Aku jalan. Hiburanku satu-satunya adalah makan. Oh iya. Sampai sekarang sih makan ya. Iya, Tapi iya. biasanya Kalau mereka mau suka ditawarin juga diajak mau makan ini enggak nih gitu kan. Iya. Di sini Kadang-kadang terkenal loh ini. panitianya. Kayak Makassar, Ya, ikan Makassar. bakarnya, atau Coto misalnya Makassar, soto Makassar, ya kan? kayak gitu. Palembang pasti empek Nah. ya kan? Tak Atau kejar tuh si bapak itu. Gitu. iya, atau misalnya ke Medan, makanan Medan ini ya kan? Iya. banyak lah. Kalimantan nasi kuning, Manado Nah, juga ember, nasi ya. kuning. Jadi Pokoknya selalu setiap daerah kapal ya. sebelum atau enggak misalnya pagi-pagi mau pulang tuh pagi-pagi Sarapan apa? Iya. pesan nasi kuning yang di sini nih Iya. sebelum pulang. Iya. Harus di situ, harus di situ. Iya. Datengin. Datengin. Kadang bawa pulang. dibungkusin, kadang Bungkus. dibungkusin. Jadi datang cuman minta bungkus, Bawa- kita bawa bawa. ke pesawat. Iya. Yang penting kita makan makanan otentik dari sana. Iya, Itu kangennya betul, cuma itu doang sih itu. aku sih. Seru kalau nggak jalan mah ya ampun. Aku mah jalan. Aku pemalas ya, tidur gitu. Minta si Minta anterin. IO-nya, makanan sama enaknya di sini IO-nya. apa? Oh, ini jadi ini rasanya gini Mungkin gini. kalau Ike Bungkusin. biasanya dioleh-olehin nih kayak langsung ya. Oh, lain lagi. Lain lagi. Lain lagi ya Kita dapat makan. juga. Iya sih, Cie, gitu. Oke, Kangen itu. kangen apa nih makan? Ya, Dia langsung ingat Coto Makassar. Dia orang Makassar kan? makanan khas dari tiap daerah. Iya, enak banget. Oke, apa kenangan paling lucu atau memalukan yang paling nggak bisa dilupain? Apa ya? Mungkin kalau aku dulu pernah nyanyiin, aku kan pernah menyanyikan lagu dangdut tapi dengan kompilasi musik Jawa. Terus udah gitu setengah Indonesia, setengah Jawa. Jadi ada lagu nih, judulnya Ojo Lali. Satunya Ojo Suwe-Suwe. Aku show, pas aku show, aku nyanyi di panggung. Oke, kita nyanyiin lagu Ojo Lali. Mas, atiku nelongso gitu. Pas refnya, aku ngambilnya refnya Ojo Suwe-Suwe. Gimana itu? Di Jawa lah aku nyanyinya. Terus saya penontonnya gitu, Mbak, salah. Oh iya ya, pemusiknya, ya aku ikut tahu ya. Untuk mah musiknya bisa ya? Udah ikut. Ya Allah lucu banget. Gitu ya. Loh, tadi aku nyanyi lagu yang mana? Itu Ojo Suwe-Suwe, Mbak. Oh ya mohon maaf. Ngeblank ya. Kita pernah nggak sih? Kan pernah ada rasa kita ngeblank dan Bukan lagi, aku yang lagu sendiri lupa, yang ngarang-ngarang aku. Liriknya apa ini? Untuk nyanyinya dua, jadi kan bisa backup. backup-backupan kan gitu loh. Iya, Lupa juga? Lupa, Ya, bukan berarti lagi. sama ya kalau kayak gitu. Penyanyi pasti lupa lah ya. Iya pastilah itu. Jadi Semua aku penyanyi juga udah sama kayak ngerasain. gitu. Kebetulan nyanyi di panggung ya. Terus tiba-tiba ngeliat penontonnya tuh antusias kan, udah dengan gayanya macam-macam gini. Kok aku lagu sendiri malah lupa ya? Dia ikut nyanyi, udah kasih dia aja di musik. Oh, lagunya. itu menyiasatinya. Siasat, iya, lebar penonton. Akhirnya inget lagi gara-gara mereka ya pada nyanyi. Penyanyi juga manusia ya. Iya. Perlu, memang kita perlu gibolan sih. Oke, Christina, ada yang Kalau aku sih seringnya sesuai dengan judul lagu Jatuh Bangun. Jadi kalau apa? ngejungkel gitu? Iya jatuh itu Jatuh iya, beneran. jatuh beneran. Oh, oke. Tapi yang paling cerita lucu sih waktu aku nyanyi kemarin setelah pandemi aku nyanyi tuh di Jogja ya. Nyanyi opening artisnya aku gaya-gaya tuh kayak mau dari itu buka gitu kan panggung. Aku tuh udah gini. Kita kan nggak ada JR ya, aku bilang gitu. Aku takut loh, apa namanya, panggungnya tuh baca situasinya seperti apa, aku bilang gitu. Ini kayak tinggi panggungnya, aku pakai high heel 17 cm. Buset. Ya kan maksudnya istilahnya yang tinggi banget tuh enggang apa? Iya, enggak maksudnya itu 17 kan si Joseph tuh 17 nggak sih si Joseph tuh apa sepatu itu terus udah gitu. Maksudnya istilahnya aku tinggi, aku deg-degan, aku jalan pelan. Pokoknya akhirnya panitia cuma IO-nya cuma ngomong gini, pokoknya lu jalan pelan, itu ada turunan, turun, oke, terus satu lagi ada turunnya. Pasrah aku bilang gitu. Dia pakai gunspot pula, nggak kelihatan dong asap. Nyanyi lah, aku udah pelan. Untung aku pelan, aku sengaja pasti gue jatuh ini. Oh, Nggak gitu. ngerti dong, orang panggungnya tinggi, teng gitu.
aduh ini nakal banget sih sebenarnya nih IO-nya, aku bilang gitu. Gaya-gaya aku suruh dari belakang panggung. Bener, aku jatuh cepluk gitu kan. Tapi orang semua pada ketakutan yang nonton aku dong. Itu acara dokter-dokter. Dokter-dokter. Tapi aku tetap nyanyi loh. Aku tetap nyanyi. Itu orang bingung. Langsung gaya permit gitu. Iya, bukan lagi. Malah kalau nggak ada yang bantuin aku bangun, itu aku mau ngelawak malah. Nah, mau ngelawak gitu kan, mau ngelawak. Gimana sih gitu-gitu selesai nyanyi gitu kan. Nggak taunya ada tangan begini, backing vokal 2 orang, cewek cowok, tapi yang ceweknya yang bantuin aku. Ada yang bantuin juga. Akhirnya aku itulah aku bangun. Sepatu tinggi terus bajunya udah cakep gitu ya, gimana gue nggak bisa bangun dong dari situ. Aduh, ya malu, tapi gimana akhirnya semua dengan ketegangan itu mereka takut aku ada yang terkilir lah apa gitu. Dan alhamdulillah baik-baik aja karena aku jalannya pelan. Aku ngerti. Aku udah deg-degan di dalam di mau tampil tuh. Ini aku sepatu tinggi loh. Aku nggak tahu Kenapa medan. harus pakai sepatu tinggi sampai 17 cm itu berasa pakai enggrang beneran loh ya? Karena kita tuh minimalis semua loh ini. Kita kurcaci. Maksudnya biar kelihatan nanti. Biar jenjang kelihatan, bajunya juga kelihatannya cakep gitu kan. Buat kalau misalnya buat baju fitting pun kita harus bawa sepatu kan. Sepatu aku tinggi sekian gitu. Tapi semenjak itu aku nggak pakai lagi karena aku waktu di luar negeri aja, waktu di Amerika di Washington DC aku jatuh di karpet kesandung, di Colorado nyanyi keselingkut sama baju aku, aku nggak mau lagi. Jadi sepatu aku museumkan. Jadi sekarang sepatunya paling tinggi berapa? 9? Enggak, 13 kalau itu. Tetap tinggi lah. Masih Buset. tapi depan sama belakang sama kayak gitu berarti ya. Ya, tidak seperti yang nukik gitu loh. Aku udah lari pun masih berani gitu loh. Dan sekarang mah oke segitu. Itu yang memalukan sih sebenarnya. Orang gubernur waktu itu masih Pak Ganjar ya. Pak Ganjar juga nonton. Maaf ya Pak, dalam hati aku jatuhnya begitu diam tapi tetap nyanyi. Tapi orang-orang hebat ya, jatuh gitu nggak deg-degan. Udah biasa. Makanya. Tapi bukan on air ya. Bukan on air kan? Bukan on air, Bukan itu on off air. air. Tapi itu Kadang-kadang lagu-lagu itu suka terjadi pada diri kita. Jatuh betul. Tapi kalau dipikirnya jatuh bangun itu 2 kata itu, jatuh dan bangun, semua orang merasakan loh dalam percintaan dan kehidupan. Aduh, udah mulai ngeles. Tapi waktu jatuh bangun tuh, ini ngomong jatuh bangun ya, Iya. sampai down nggak? Apanya tuh? Kalau kita ngalamin jatuh Kehidupan. Itu manusiawi sih. Kalau misalnya sampai down, pernah lah pada saat menjalani kehidupan itu down. Siapapun juga pernah. Kalau aku juga pernah merasakan pada saat aku meniti karir nyanyi aja, aku sempat waktu itu ya belum dapat sebagai penyanyi rekam dulu. Zaman dulu tuh penyanyi kalau belum mengeluarkan album kayaknya bukan penyanyi. Maksudnya ya lu mau kamu penyanyi belum ngeluarin album, gue nggak kenal lu segala macam gitu kan. Itu aku down, aku nggak mau jadi penyanyi karena waktu itu aku udah ke produser 1, 2, 3 kayaknya kok nggak ada pencerahan gitu kan. Akhirnya pakai skin brightening loh. oh iya pakai nggak ada pencerahan. nggak ada hilal untuk menjadi penyanyi punya album yang ngetop katanya. Akhirnya alhamdulillah bisa juga. Ya itu down ada. Aku nggak mau nyanyi bagaikan mobil mogok tuh didorong-dorong sama ya ibu aku yang luar biasa, almarhumah ibu. Akhirnya ngelewatinnya gimana? Ngelewatinnya ya penuh perjuangan. Harusnya tanya dengan almarhumah ibu aku ya. Ibu aku yang paling luar biasa. Ya nge-pushnya luar biasa. Hanya satu orang itu. Walaupun keluarga juga mensupport ya, tapi perjuangan ibu aku luar biasa. Sampai aku kerja di pabrik loh, jangan salah. Itu setelah nyanyi atau sebelum? Sudah nyanyi. Maksudnya aku kan Sampai saya kerja di pabrik lo sebagai bos. Iya. menyamar sebagai CEO ya. Yang punya pabrik. Yang punya pabrik ini. Amin, masya Allah. Sebagai apa di pabrik? Aku QC, quality control. Jadi sempat kerja satu bulan apa setengah bulan ya. Aku terima Itu gaji. bukan kerja, itu mah nyobain doang. Itu magang. Dapat seragam. Aku dapat seragam. Serius itu nggak? Serius. Kenapa dari penyanyi tiba-tiba pengen jadi petugas QC di pabrik itu? Jadi kan aku nggak mau nyanyi lagi. Jadi ibu aku saat itu ngeliat aku ya mungkin ya.
udah nggak mau nyanyi lagi ya udah kerja aja ya, mau nggak kerja? Nah kakak aku kerja di pabrik itu, mau kerja gak? Kan aku baru lulus SMA ya. Oh ini tapi belum ada album. Belum, aku oke. kan album kan tahun 98 ya. Nah terus udah gitu, mau kerja ya katanya. Kerja ya udahlah daripada nggak ada kerjaan, maksudnya aku nggak nyanyi kali, ikut aja apa yang disuruh gitu kan. Ya udah ikut, ngelamar, aku diterima, otak masih encer di tes bahasa Inggris, past tense, past participle gitu kan. Wih lulus gitu kan. Oke, masuklah di QC, quality control gitu kan. Oke, masuk. Terus nerima gaji kalau di pabrik kan setengah bulan tuh udah gajian kan, dua kali gajian. Oke gini ya, aku bilang. Aku cuma ngeliatin gajinya aja, oh gini ya kalau kerja di pabrik, kantoran, gajian gini. Kakak aku, gimana? Apa enak gak jadi pegawai pabrik? Aku aja cuma diem-diem aja gitu. Lama-lama udah 1 bulan, ibu aku masih mau nyanyi lagi, mancing. Soalnya banyak orang datang ke rumah, ngajakin aku nyanyi. Nah, nyanyi lagi mau? Iya mau. Ya udah 1 bulan gitu. Jadi ada masa-masa gak mau nyanyi. Karena kayak orang frustasi tidak dapat rekaman-rekaman. Oh, karena nggak bisa masuk rekaman. Iya, aku mau rekamannya kayak itu di PHP-in. Aku ke label ini, ternyata dia bukan produser, ada yang bukan produser, cuma kayak pencari bakat. Nah, terus akhirnya selesai dari pabrik tuh pas keluar Nyanyi baru berkibar lagi. Nyanyi lagi, sempet beda digit lah ya gaji di pabrik sama nyanyi. Iya dong. Iya. Ya tapi alhamdulillah kita kan sama-sama orang utara nih. Aku juga kenal Mbak Cici kan juga, Mbak Cici sering ke rumah aku, sering ngasih job aku juga waktu itu. Jadi pada saat itu juga kan sama-sama menjadi penyanyi wali kota Jakarta Utara. Waktu itu kan aku mewakili sekolah, aku juara 1 lawan Libels, lawan SMA favorit gitu ya. Mereka kalah aku. Jadi wali kota narik aku, mau nggak jadi penyanyi wali kota Jakarta? Mau banget, aku bilang gitu. Ya udah kayak gitu-gitu. Jadi hikmahnya orang-orang tahu aku, jadi aku nyanyi berkibar lagi lah semenjak kerja di pabrik itu. Oke. Oke nih lagi down. Pernah nggak ngerasa sangat-sangat down dan gimana cara ngelewatinnya? Alhamdulillah ya kalau di karir, karena aku memang sangat bersyukur banget dari awal karir tahun 91 aku tuh udah ketemu sama Pak Handi, Bu Acin ya, musika, dan sampai sekarang pun hubungan kita tuh nggak pernah lepas gitu. Setiap kali ada karya aku selalu ditawarkan dengan yang berbagai beda-beda musisi, beda-beda karakter lagu, walaupun aku memang di lagu dangdut ya. Jadi kalau untuk karir ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar gitu kan. Ya tapi mungkin untuk di kehidupan yang lain ya, di kehidupan pribadi Asmara. Tentunya itu asmara. pernah ya, adalah. Bagaimana cara melewatinya? Nah itu dia, karena aku masih waktu itu tinggal sama orang tua, sama keluarga, ada kakak juga, saudara-saudara. Ya beliau lah yang kasih semangat, yang ngasih ayo bangkit lagi. Karena itu sudah berlalu, gak usah perlu harus disesali lagi kalau udah kejadian, dan Allah juga sudah memberikan jalan yang terbaik buat aku juga gitu. Ya udah, aku sih bangkit lagi. Datang lagi lah tawaran, Cik, ini ada lagu lagi mau nggak nih Cik nyanyinya? Oke, ayo, gitu aja. Jadi sempet yang nggak vakum sebentar, tapi alhamdulillah ada dibangkitkan lagi. Jadi intinya menyibukkan diri dengan pekerjaan ya, Pekerjaan untuk bisa naik, ya, melupakan itu dia kedownan hati. pekerjaan. Jadi memang pada saat itu juga kalau belum ada pekerjaan untuk di dunia nyanyi, ya aku ada bisnis sama teman-teman kan, join gitu. Nah itu dia yang bikin menyibukkan. Akhirnya lupa semuanya tuh problema kehidupan yang sangat mencekam. Iya. Kayaknya kita pas semua ngelewatin ya kehidupan tidak mencekam ya. Betul tidak? Itu aja sih, alhamdulillah. Jadi kita nggak boleh bersedih lama-lama, ya kan? Ya kan? Pekerjaan sih ya, yang membuat kita jadi lupa dengan itu sedih dia. hati kan. Dan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang bisa
membangkitkan kita, menyenangkan kita, menyemangati kita. Iya. Mbak Ike dulu pernah ditanya dulu ya di podcast sebelumnya ya. Soal pekerjaan. Oh, soal down. Kita udah pernah down bersama kan? Kayak di podcast sebelumnya, kalau di podcast yang sebelumnya kan udah ngomongin down yang secara hati, secara kehidupan ya. Sebenarnya sih aku gini, kalau bicara down, aku pernah memulai sesuatu kan dari nol ya. Setelah divorce, terus manajemen from zero, itu kalau dibilang orang dimulai dari nol itu kan sebenarnya sesuatu yang harus Pertamina, apa nih dimulai dari nol. Harusnya kita minta iklan ya. Terus emang benar-benar memaksimalkan pekerjaan dulu. Jadi aku dua, ada formal, ada tetap keartisan aku jalanin, tapi aku jadi pegawai di salah satu stasiun grup TV. Jadi PR tau gak sih? PR radio, 4 radio, terus itu tahu nggak? Jadi benar-benar mengejar secara finansial sama mengikis rasa yang kerjaan pasti akan mengikis rasa kita yang terlalu. Jadi fokus kita nggak terlalu bersedih-sedih, disibukkan. Ngambilnya 2 kerjaan, satu jadi PR, satu menjadi tetap penyanyi. Aku PR enjoy banget. Mungkin disitulah tahap aku mulai tahu bagaimana dunia bekerja ya. Karena kan itu sistem, terus aturan perusahaan dan sebagainya. Jadi kebawa lah sampai sekarang. 3 tahun aku PR. Habis itu ya buat aku banyak hal, bisa nabung lagi, punya link kemana-mana. Emang sebenarnya baiknya memadatkan diri dengan aktivitas. Sama jangan salah ketemu orang ya. Nah, ya kan, ya, kalau ya. salah ketemu temen, Yap. tiba-tiba kita bisa aja dicurgam atau Iya, kita iya. diajak ke lingkungan yang karena lagi galau kan biasa aja kan. Alhamdulillahnya mungkin kita semua ketemu orang yang baik, jadi diarahkan ke arah yang lebih positif. Kamu waktu itu gimana dalam kegalauan? Kalau aku emang doyan kerja. Kan ini kan Nah, Aku memang nggak usah diarahin, memang pokoknya Pengen gimana kerja. caranya gue harus kerja, karena aku nggak enak kalau nggak pegang duit gitu kan. Jadi memang fokusnya tuh utama langsung kerja, kepala jadi kaki jadi kepala. Iya. Jadi bener-bener yang udah aku nggak mau mikirin hal-hal yang buruk-buruk, aku mau cari cuan, udah gitu terus. Pekerja keras kita. iya. Sampai Jadi- sekarang kerja terus. Iya. gitu kan. Iya. Jadi seneng aja gitu loh. Kan? pasti ya. Kalau Harus tidak ada biasa aktivitas. kerja nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa diam aja di rumah. di Anda rumah. jadi pikun. Ini aja udah banyak lupa, misalnya kacamata taruh sini, mana kacamata gua. benar. Otak kira makanannya kerja itu bukan berarti harus yang kayak dulu lagi target gitu ya. Tadi Banyak aktivitas yang lain. supaya kita nggak Bukan pikun. diri. Jadi ogah ya kalau berhenti. Nggak bisa. Oke. Sampai mati, menjelang mati pun kayak masih kerja. Udah transfer dong ini. Di mana? Masih nggak bisa diem sama orangnya. Jadi emang harus kerja gitu kan. Iya. Gitu sih. Lebih enak Setuju, ya. setuju. Kita caranya kalau itu di rumah nggak ngapa-ngapain, pikun loh. Iya, nggak enak, Iya. nggak enak. Enak juga makan gitu enak. badan gede. Olahraga, Kerja itu makan. olahraga juga Iya. kan, menggerakkan badan kita ya, betul. Ya paling nggak kalau nggak kerja ya olahraga aku. Betul. Ya. Pokoknya harus aktif aja, kalau nggak pusing pala gitu kan. Ini kan harus bekerja juga. Heeh. Kalau diem aja ya jadinya ntar jadi gitu lagi. Apa tuh? Nih. Kita dari ini loh. Nih keren. Maksudnya kalau kelamaan di rumah, lama-lama gitu. Iya. Kalau ini nemut. Apa tuh? Nemut, Nenek nemut. muda. Oke, katanya nih buat ngobatin kangen, ini Mbak Cici, Mbak Ike, dan Mbak Kristina ini mau bikin gebrakan baru di tahun 2026, yaitu 3 kembang live in concert. Lu kan satu udah gak kembang ya? Kan satu udah gak kembang nih. Jadi apa ini? Apa ini harusnya? Kembang apa ini? Udah invalid ya. Udah sold out. Mas masih pakai nama kembang gitu ya? Ya karena kita punya single, karena kita bertiga ini kita punya brand dulunya, Ya. jadi kita pakai aja lagi gitu. Cuman karena kita memakai brandnya udah 2 ada single tuh, satu lagunya Mas Anang, satu lagu Pak Haji. Jadi ya untuk lingkungan komunitas dangdut udah ada produk kembang ini gitu. Jadi kita melanjutkan gitu. Mungkin secara publish secara umum memang orang nggak paham ya gitu. Cuman kita sudah punya produk gitu. Jadi kalau nyanyi kita udah produk kita gitu. Gitu. Itu aja sih. Walaupun sekarang udah bukan kembang lagi ya. Iya. Apa lagi kita namanya Kita ganti ya, apa ya? Apa? Kembung. Astaga. Kita masuk angin. Astaga, kenapa jadi bercanda? Kembung. Ya, perut kembung. Masuk
angin. Kumbang cowok ya kan, Iya. kembang kayak jada kembang gitu kan, kembung. Ikan dong. Aduh, ya gitu deh gitu. Ini berarti siapa yang pengen atau siapa yang punya ide bikin konser? Nah, dari Christina tuh ada relasi. Sebenarnya kan gini, aku tuh sebenarnya mau konser tunggal. Pada saat itu aku ketemu sama event organizer, terus berpikir ini dangdut juga kan lagi sepi ya, maksudnya artinya untuk levelan aku gitu ya, teman ke atas gitu kan, gimana caranya bikin nostalgia segala macem. Aku berembuk juga, nah ketemulah sama Koi ini gitu. Ya udahlah, dan secara tidak sengaja juga ada stasiun TV kok bisanya dia kayak connect gitu manggil kita bertiga. Kataku kok tahu aja ya, kayak tahu padahal dia kan nggak tahu sama sekali. Kita juga aku juga baru ngomong-ngomong sama IO ini gitu kan, terus Sama Koi ya? sama Koi ini kolam ikan gitu kan. Akhirnya pas kita muncul di salah satu stasiun TV bertiga podcast gitu Q&A, loh gak bener kan kata kolam ikan. Ya udah kita bikin aja bertiga. Ya udah sekarang terrealisasi apa namanya? Terrealisasi. Maklum aku kan lidahnya pendek ya. Pengaruh ya gitu ya. Belibet nih. Jadi akhirnya alhamdulillah terjadilah konser Tiga Kembang ini. Insya Allah nanti di Balai Sarbini tanggal 18 Juli 2026. Baiklah. Oke, persiapannya berapa lama? Sebenarnya ini singkat, padat, dan bulan jelas. apa? Desember? Juli. Juli. Bentar lagi dong ya? Iya, menghitung hari lah gitu kan. Oke. Menghitung hari. Rumahnya mau joget? Ayo. Ayo dong, Ayo, hadir ya. dong. Kita siapa kapan sih? Atau mau bikinin lagu 18 Juli lagi ada acara kan? Juli. Atau bikinin lagu 18 kita Juli bukan bertiga. ada kawinan ya? Ada kawinan. Siapa? Kamu siapa? Anak ibu sih. Oh, jadi kamu Iya, anak ibu sih udah bilang-bilang aduh kan sama orang Turki kan. Nah, nanti persiapin lagu Turki ya Cici sama Siti. Iya. Cuman nih belum tahu nih, tadinya kan belum 18 Juli nih. Pertamanya kan Koi menawarkan tanggal 11 dan tanggal 25 gitu. Tiba-tiba langsung berubah di tanggal 18 gitu karena mungkin ya faktor yang lain ya, masalah gedung atau apalah segala macam. Akhirnya ya sudah. Siapa yang ngiringin berarti band ini ya? Kita masih persiapan Mas dulu. Aulia ya. Oke. Jadi bener nggak harus pure dangdut, jadi kita ngambil yang mix gitu. Kayak Oscar Dan pop, gitu ya. iya betul. Ini sih sebenarnya awalnya harusnya di awal tahun tuh kita ada di sounding ya waktu acara Iya. itu. Cuman nggak ada kepastian. Akhirnya terakhir kita pasti temuin 2 atau 3 minggu yang lalu. Gimana kalau di Juli? Kita agak itu pun Agak aku ragu gini. juga sih. Aku ragu cocok ya. Abang, kalau konser gitu kayaknya butuh persiapan nih Mas gitu ya. Santai ya, Koinya tuh santai banget ya. Iya, kita ngukur diri juga Oh. ya, tren dan sebagainya. Apakah ini ada penontonnya kah atau apa? Terus ternyata Koi lebih yakin dan meyakinkan. Kalau saya pribadi sih butuh diyakinkan. Kalau aku tuh nggak terlalu konser-konser gitu. Aku ngerasa ini bukan saatnya saya sih sebenarnya. Kalau saya ya, secara pribadi. Cuman karena dia bertiga, jadi punya. Kan bertiga kita. Iya, I know. Tapi karena Bismillah, bertiga, saya bismillah, lebih ngerasa, bismillah. oh ya bismillah deh gitu. Kalau saya ngerasa kalau konser pasti butuh persiapan yang panjang, waktu yang Iya. lumayan segala Harus macam. harus ada koreografi, Iya. macam Aku macam tuh ya. paling belakangan tahunya juga. Betul. Konser, bener nggak nih konser? Gitu. Mau konser kan mungkin Christina dulu yang sudah punya awal ya. Apalagi waktu itu kan pernah bilang mau konser tunggal ya. Barangkali kan sudah ada persiapan-persiapan sebelumnya bagaimana gitu kan. Ini bener nggak sih nih dalam waktu yang sesingkat ini gitu kan? Apakah bisa? Berarti Aku berapa kan lama nggak sih yakin. persiapannya dari mulai Paling juga ngomong? nggak sampai 2 bulan. Oh gila sih. Iya. Oh itu cepet banget sih. Itu singkat sebagai banget. sebuah konser ya. Iya makanya enggak Enggak, obrolannya sudah panjang di awal tahun. Iya, di awal tahun obrolannya cuma kita meeting pertama itu di bulan puasa Ramadan ya, buka puasa. Nah, setelah itu karena Kolam Ikan juga kan banyak mengadakan konser. Aku tanya, nanti ya sabar nunggu konser ini nih. Oke. Ditunggu-tunggu. Ini katanya bulan Juli. Sebulan itu cepet loh, kayak seminggu aku bilang. Aku reminding dong, ini bagaimana jadi atau enggak? Jadi kok nggak ada persiapan apa meeting lagi apa segala.
Malah dibilang jawab ya, kalian kan diva-diva semua. Diva-diva jadi kan, astaga nggak gitu juga dong. Aku bilang, kan perlu latihan, terus mikirin kostum, bla 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 gitu. Ya udah santai kata dia. Ya udah, kita dibuat disantain. Bagaimana? Kembang berikutnya santai. Untungnya 3 ya, jadi maksudnya nggak fokus satu orang nggak pecah situ. Iya. Gila tuh harus Iya. minimal kan 30 kostum misalnya. Oh. 10 minimal kan. Ini fashion show mah. Karena dibilangnya gini, kita nggak nuntut yang gimana. Jadi punya audiensnya kalau Mika itu pingin lebih intimate. Iya. Jadi bukan harus yang Yang gitu. biar Tapi gitu, bagaimana enggak. mereka intimate, nyanyi bareng. Lagunya juga kita nggak boleh egois. Artinya lagunya memang harus Lagu benar-benar komersil lah ya. Iya. Dari zaman ya. Selain lagu kita yang mungkin sudah dikenal ya, kita juga bawakan lagu-lagu yang hits pada Yang zaman di-hits ini pada sekarang. zaman ini. Jadi pokoknya orang singelong semua, enjoy, asik gitu kata dia. Oh ya udah kalau gitu buat saya nggak ada beban. Kalau harus seperti itu kalau apalagi bertiga kan bisa bagi dengan usia ini kita bisa bagi 18 lagu bagi 3 kan lebih oke. Bener. Ya kan? Ada rasa beban yang lebih intimate. Oh lagunya dibagi bertiga. Dibikin santai, konsernya itu santai yang tidak yang seperti konser-konser yang di JHCC, bukan. Jadi MC nggak ada, MC kita bertiga. Jadi Itu di mana berarti konsernya? Balai Sarbini. Oh lebih kecil dibanding Iya. JCC. Iya, itu masih nggak terlalu menegangkan kalau di JCC ya. Iya, sama Iya, di iya. Istora itu kan yang benar-benar megah gitu kan. Ini juga Insya Allah megah juga kok. Tapi paling Bismillah. Sarbini lebih intimate Iya, kan? intimate Iya, betul iya. betul. Karena intimate udah kayak oke deh, singelong oke, terus Iya, joget oke. oke. Berarti sekarang udah latihan terus belum? Di rumah masing-masing. Masih nyusun lagu nih kan Iya. ya. Lagu-lagu apa yang mau dibawain ya kayak. Iya. Nah, nanti Christina mau jadwalin nih untuk Latihan. latihan Ah, kapan? sama kapan? booking studio. Ya persiapan untuk inilah kita sharing sama desainer apa yang cocok untuk kostum Baju yang kita kita. pakai untuk karakter kita masing-masing. Karakternya apa kira-kira? Ya. Karakter kembang. Apa? Karakter kembung gimana? Kembang ya, bukan kembung. Oke, ajakan buat nonton konser nih. Ya buat semua masyarakat pencinta dangdut, fans-fans Cici Faramida, Yundarjana dan juga Christina, kita bertiga nih mau adakan konser Tiga Kembang tanggal 18 Juli 2026 di Balai Sarbini. Jangan lupa dari sekarang nih tiket sudah ini ya dibuka ya. Pembelian Kalau mau pesen di motikdong.com. Nah, silahkan. Tertulis tuh ditunggu. Ada di sini ya? Iya. Ada di sini ya? Ada nenek ya. Aku tulisin nanti. Terus nanti ada kontak personnya juga nanti, juga ada di sini ya. Ya, untuk memudahkan ya pesan tiketnya ya. Oh, ada pakai handphone. Ada, kalau misalnya ada yang Ya, kesulitan WhatsApp ya. lewat motikdong.com, ada nomor telepon langsung. Kayaknya orang langsung WhatsApp kayak lebih cepat daripada. Iya, kayaknya zaman Ribet ya sekarang. hal itu ya. Ya. Kan nggak semua Ditunggu orang, ya. nggak semua orang sadar apa Gadget. sistem sih sistem kayak gitu. tuh. Iya, iya. Ya wes, buat semuanya. Oh iya, aku kasih ini hadiah dari aku Kayaru. Wow. Bun Mai Skincare jangan lupa aku. kalau senggang atau kalau bisa joget bareng kita ya. Kalau bisa. Satu. Ditunggu. Nyanyi lagu Siap-siap. dangdut yang bisa apa? Banyak. Nggak bisa. Ini skincare aku. Oh, thank you. ya. Wah, aku Yang sering baru lihat 2 tahun ini. ya. Ini apanya? Itu Cocok. ada Bright Serum. Ada serum buat jerawat, ada serum, ada pensil alis, ada Pensil alis. moisturizer ya, skin barrier, calming, ultra moisturizer, ada peptide-nya juga 3% Mantap. buat itu. Oke. Ada serum-serum pencerah. Dicoba. Kaya dulu ya. Pastinya akan kita coba Iya. dan lihat hasilnya kayak Maya. Kayak gue. Kayak Maya. Thank you. Thank terima you. kasih. Oh, ini jualan gue tiap hari. Oh. Oh iya. Pantesan Oke. cantik dia punya skincare sendiri. Iya, makanya. Makanya aku bilang kalau Bun Mai kan dia berbisnis Iya. dan bisa. Iya. Ini kan juga butuh effort ya. Iya. Effort. Bagaimana mendapatkan produk kan juga awal Iya, sale. kalau dulu kan tiap hari ini bikin lirik apa ya. Kalau sekarang bikin produk apa lagi ya yang Nah. bisa aku pakai langsung. Betul. Pakai langsung. Kadang-kadang gila aku beli yang ini harganya 400.000, harganya 500.000, 600.000. Mendingan Iya, iya, bikin yang dupe-nya tapi
aku juga mikir isinya apa ya kan, terus harganya Dan lebih reasonable. yakin. Tapi bukan berarti tidak menciptakan lagu lagi dong, masih Udah dong. males. Udah challenge udah beda. Oh gitu. Karena berarti kan kayak, Waduh, kita bikin gawat. bedak apa lagi ya? Kita bikin apa lagi ya gitu loh. Berarti kita nanti bertiga nggak jadi dibikinin lagu nih. Mancing. Berarti Lagi lebih sih. produknya adalah bisnis. Iya. Kalau di lagu sudah tidak. Sementara ini belum. Di industri ya, di Belum musik. ya. Di musik. Tapi insya Allah Tapi ya. kan kalau aku kan di musik kan sebagai juri doang, masih Iya. kepake. Iya, iya. Ilmunya masih kepake. lah. Iya. Kan karyanya juga ada. Makanya berkarya lagi bikin tiga kembang lah lagu. Karya Maya Estianti. Terus dia bingung, kan udah nggak kembang katanya. Oh, mana nih? Dibahas terus bukan kembangnya. Ada kembang ini gimana? Makasih ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan laku dan rame ludes Amin, tiketnya. amin. Sukses. Dan nggak ada Semoga lagi yang namanya ya. jatuh bangun ya, jatuh bangun kejumlah. Ya. Iya, bangun terus. Soalnya jangan pakai sepatu-sepatu tinggi. Iya, udah enggak. Oke, and see you in the next content. Bye. I'm your worst nightmare. I'll bet you'd stick your head in fire.